Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, dan kembali lagi di Gerbong Sejarah. Gue Husain Haikal. Nah, sebagai masinis kereta ini, gue akan membawa kalian menelusuri sejarah-sejarah yang ada di dunia ini. Kalau misalnya kalian punya sejarah-sejarah yang menarik untuk dibahas, kalian bisa DM gue di Instagram @husainhaikal_. Nah, di situ nanti kalian bisa kasih saran-saran sejarah apa yang menarik untuk dibahas. Nanti kita bakal bahas bareng-bareng di next trip, oke? Dan langsung aja kita berangkat. Nah, sesuai request dari teman-teman kalian nih, minta tolong dong Kak bahas tentang pemerintahan oligarki. Pemerintahan oligarki itu, kalau misalnya kalian tahu ya, jadi ya kalian pernah mungkin bertanya-tanya kan, apa sih pemerintahan oligarki gitu kan, apa bedanya dengan monarki misalnya gitu. Nah, sebenarnya itu nggak ada beda, sebenarnya itu sama, yaitu sama-sama dari bahasa Yunani ya. Oligon artinya sedikit, arki artinya kekuasaan. Nah, jadi dapat disimpulkan kekuasaan yang hanya dipegang oleh sedikit orang atau kelompok tertentu. Di Indonesia sendiri oligarki itu menjadi bahasa serapan, so kalian kayak bisa ketemukan di KBBI. Golongan tadi yang gue sebutkan, pemerintahan yang hanya dipegang oleh beberapa golongan tadi yang gue sebutkan itu bisa dibedakan seperti dengan kekayaan, keluarga, militer, keturunan, ras, dan lain-lainnya. Intinya tujuan individu itu adalah melaksanakan pemerintahan demi kelompok tertentu gitu. Biasanya pemerintahan oligarki ini ditandai dengan otoriter pertama, dan tidak adanya praktik demokrasi atau hak-hak manusia secara individu gitu, nggak ada biasanya. Nah, kalau misalnya konteks spesifik sendiri ya, lebih spesifik lagi di Indonesia, menurut Profesor Jeffrey Winters yang mendefinisikan oligarki itu adalah politik mempertahankan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan material gitu, atau yang pelaku ini disebut oligark. Menurut Winters sendiri, para oligark ini memiliki banyak cara mengekspresikan kekuasaannya dalam demokrasi Indonesia, khususnya setelah kejatuhan Presiden Soeharto pada tahun 1998. Kalau kita tahu ya, semenjak jatuhnya Orde Baru itu kan sampai sekarang itu disebut era reformasi. Indonesia nggak hanya memasuki era baru atau politik demokrasi baru, tapi juga memasuki area pemilu langsung yang of course itu makan banyak biaya banget. Nah, sehingga para politisi yang misalnya duduk di kursi DPR atau kursi DPD dan lain-lain itu membutuhkan dana yang sangat besar untuk kampanye dan lain-lain. Nah, oleh karenanya ya, jika misalnya suatu pemerintahan yang oligarki seperti itu, jika ingin membuat keputusan atau kebijakan baru, biasanya mereka itu mendiskusikan dulu dengan para oligark ini, karena ya jangan sampai kan merugikan bisnis mereka misalnya gitu. Atau bisa disebut nih, para oligark ini adalah bermain di belakang panggung. Jadi mereka tidak tampil di publik, tapi mereka bisa menentukan kebijakan. Nah, itu kenapa mungkin pemerintahan Indonesia sekarang diisu-isukan pemerintahan oligarki gitu. Tapi ya, yang kita lihat contoh yang jelas aja deh. Gue bakal ngasih contoh-contoh negara yang benar-benar pernah dan mungkin sampai sekarang menerapkan politik oligarki. Pertama dulu dari Afrika Selatan. Nah, di Afrika Selatan pada tahun 1948 hingga 1991, kalau kita tahu, orang yang menjadi bagian dalam pemerintahan adalah orang-orang yang berkulit putih. Nah, jadi orang-orang berkulit putih itu mengambil pemerintahan di Afrika Selatan. Padahal kalau misalnya kalian tahu, orang-orang kulit putih di sana itu orang-orang yang minoritas. Jadi tetap ya, orang-orang kulit hitam dia mayoritas, tetapi yang memerintah adalah orang-orang kulit putih. Nah, pemerintahan ini disebut namanya pemerintahan apartheid, yang memaksakan pemisahan dan kulit putih mendominasi populasi kulit hitam bangsa tersebut. Fungsinya, tujuan ideologinya ini adalah memihak pada penguasa dan golongan kulit putih doang. Jadi bangsa kulit hitam itu di sana saat itu tertindas.
Nah, populasi minoritas tadi yang berkulit putih itu mengontrol kebijakan, administrasi publik, penegakan hukum, dan semuanya lah secara eksplisit diatur oleh kelompok minoritas. Nah, masyarakat aslinya, masyarakat asli Afrika Selatan yang berkulit hitam ini menjadi sangat tertindas karena ya dong mereka nggak bisa bergerak karena segala sesuatu diatur oleh orang-orang kelompok minoritas tadi yang berkulit putih gitu. Namun alhamdulillah penindasan ini jelas sudah berakhir ya. Nelson Mandela, kalau misalnya kalian tahu, adalah orang yang menjadi sosok berpengaruh yang berhasil menghilangkan sistem politik ini. Nah, selanjutnya adalah negara komunis. Kalau misalnya kalian tahu, ada banyak macam kayak Uni Soviet dulu kan, dan sekarang udah terpecah-pecah menjadi Rusia dan lain-lain. Terus ada China dan Korea Utara. Nah, itu mereka menerapkan politik oligarki. Karena pada negara tersebut hanya partai komunis lah yang dapat menjadi bagian dari pemerintahan. Di negara-negara tersebut, kalau misalnya kita lihat ya, contoh aja kita ambil Korea Utara, hanya dikuasai oleh negara Kim. Nah, kalau misalnya kalian tahu sejarah Korea Utara dan Korea Selatan kenapa bisa pecah, nanti insya Allah bakal gue bikin di next video ya. Nah, ini gini, semenjak pepecahan Korea Utara dan Selatan, Korea Utara ini hanya memiliki satu pemerintahan saja. Maksudnya hanya satu memiliki pemerintahan yang mendominasi, yaitu pemerintahan komunis oleh keluarga Kim. Nah, kalau misalnya kita lihat presiden sekarang, presiden Korea Utara sekarang adalah Kim Jong Un. Tidak ada pegawai rakyat yang berani menentangnya, nggak ada. Karena yang jelas mereka ketakutan, karena yang mengatur itu hanya Kim Jong Un gitu. Nah, seperti yang gue contohin tadi kan, ciri-ciri pemerintahan oligarki adalah otoriter. Nah, negara ini juga otoriter karena menerapkan pemerintahan oligarki. Kalau misal kita lihat ke lebih lampau lagi, itu ada di Republik Romawi. Nah, dulu siapa yang nggak tahu Republik Romawi ya, pada zamannya itu menjadi negara adidaya yang paling berkuasa di seluruh dunia mereka kan. Nah, seperti kerajaan yang lainnya, di Republik Romawi ini yang bisa menjadi bagian ya bukan pemimpinnya ya, menjadi bagian pemerintahannya itu hanya orang-orang bangsawan dan keluarga-keluarga elit istana. Jadi nggak ada tuh mengambil suara dari rakyat, itu nggak ada. Jadi mereka menentukan kebijakan, menentukan administrasi itu hanya orang-orang elit doang, karena rakyatnya tidak bisa bertindak apa-apa setelah itu. Nah, rakyat pun akhirnya tidak bisa menyampaikan pendapatnya atau memberikan pengaruh apapun di dalam politik. Yaitu itulah contoh-contoh politik oligarki yang ada di dunia. Nah, menurut kalian gimana? Apakah itu relate dengan politik di Indonesia sekarang? Itu komentar kalian ya. Tapi politik oligarki ini jujur aja memang banyak sih diterapkan di politik modern sekarang. Namun ada beberapa poin plusnya juga untuk politik oligarki, karena beberapa culture masyarakat itu, politik ini bisa membuat masyarakat lebih tertib dan mudah diarahkan gitu kan. Bagi yang etnisnya banyak dan lain-lain, dengan politik oligarki ini lebih mudah untuk diarahkan. Tapi juga ada nilai negatifnya. Nah, itu hanya untuk kepentingan pribadi, itu yang negatifnya. Nah, itu penjelasan dari gua sedikit aja soal oligarki. Kalau misalnya kalian masih bingung atau kalian benar-benar mau tahu lagi tentang oligarki, itu bisa baca bukunya Jeffrey Winters. Bukunya soal oligarki itu. Judulnya juga oligarki ya. Nah, kalau langsung aja ke pendapat gua. Sebenarnya kuat banget pengaruh oligarki ini di Indonesia. Karena konsekuensi terjadinya politik berbiaya tinggi, yang mana para politisi ini membutuhkan kendaraan untuk berlaga di pemilu. Ya, jadi mau tidak mau itu pasti ada. Dan kemampuan para oligark, kemampuan pelaku oligarki ini, yang memang mereka memiliki modal yang sangat besar gitu. Jadi gue butuh modal, dia punya modal. Nah, kesepakatan di situ. Jadi, kuat banget sih pengaruh politik oligarki di Indonesia. Bukan pemerintahan yang atas ya, juga yang bawah-bawahnya seperti mungkin DPR, DPD dan lain-lain, itu kuat banget pengaruh oligarki di situ. Nah, kalau pendapat harapan gue sendiri ya, conclusionnya, semoga kalian para calon-calon pemimpin bangsa ke depan itu
mampu memimpin bangsa ini dengan sebaik mungkin ya. Kita mencoba berlaku jujur dan lain-lainnya, dan berdoa semoga politik oligarki ini perlahan demi perlahan lah, nggak langsung tidak ada, nggak bisa, perlahan demi perlahan hilang. Dan tidak terasa kita sudah sampai di tujuan. Terima kasih telah menjadi penumpang di gerbong sejarah. Gausin Haikal pamit undur diri. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan share ke yang lain biar mereka juga tahu apa itu pemerintahan oligarki dan bukan asal ngomong doang ya. Dan mohon maaf penjelasan gue apabila kurang lengkap, apabila ada salah kata juga gue mohon maaf. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next trip. Bye bye.